Industri pariwisata di Sulawesi Selatan mulai kolaps imbas efisiensi anggaran pemerintah. Sejumlah organisasi yang bergerak di sektor pariwisata di Sulawesi Selatan pun mengeluhkan kondisi tersebut. Seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Indonesia Hotel General Manager Association atau IHGMA Sulawesi Selatan, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI Sulsel, hingga Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA Sulsel. Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga mengatakan tingkat hunian atau okupansi hotel di Sulawesi Selatan saat ini tercatat di angka rata-rata 20%. Akibat penurunan hunian yang drastis, pihaknya mencatat beberapa hotel telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga 30%. Pihaknya khawatir PHK di sektor perhotelan masih bakal berlangsung jika kondisi serupa masih terus berlangsung. Anggiat menegaskan pihaknya tidak lagi berbicara mengenai dampak efisiensi anggaran, melainkan ia hanya meminta 50% anggaran yang tersisa dikucurkan agar ekonomi bergerak, termasuk di sektor perhotelan. Pasalnya, sektor perhotelan memberikan sumbangsi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Lebih lanjut, CEO PDC Hospitality Indonesia mengatakan saat ini tidak ada lagi perjalanan dinas atau kunjungan kerja. Hotel di Sulsel pun hanya memanfaatkan social event yang jumlahnya masih sangat terbatas. Kesempatan yang sama mewakili IHGMA Sulsel, Darwin Syah Sandolong, menambahkan bahwa perhotelan di Sulsel harus berpikir keras untuk bisa tetap bertahan. Nah, untuk yang pertama sebagai ASITA, IHGMA, satu gadis cantik sekretaris ASITA hadir panas juga. Ini di mana yang paling mengalami, artinya termasuk yang paling mengalami kondisi yang terburuk itu di sektor pariwisata. Yang banyak buat transportasi, pariwisatanya, kemudian destinasi, poli destinasi, restorannya juga, toko souvenir di Sombong. Hadis Rasulullah menyebut atau satu kali berselawat kepada Nabi Muhammad, salawat 10 kali kepada kita semua. Nah ini aja. Ini hadis. Ketua PHRI. Kata Ketua PHRI mampu memenuhi kewajiban daripada sebuah hotel. Catat itu. Kalau begitu, Mudah-mudahan tidak lama berlangsung, Pak. Kita berharap bahwa kondisi sudah dapat mengenai paling lama dulu ke depan setelah pajak dari perhotelan sendiri. Dan tadi saya sempat dengar kalau ada yang kayak pemerintah pasti bakalan mengeluh pariwisata. Bagaimana bisa mereka mengikut kondisi itu kalau seperti ini kan nggak ada orang kerja, Pak, seperti bahwa ini adalah penganggaran yang berkurang. Apa dana yang dikeluarkan berkurang untuk itu, tapi ini adalah sektor-sektornya bisa bertahan. Saya sebut hanya 2 bulan aja tuh nggak bisa lagi. 2 bulannya maksimum 3 bulan bisa bertahan. 3 bulan. Makanya kita berharap sekali saya agak emosial pertanyaan ini karena memang agak berat sekali. Jadi udah hebat sekali kalau kita bisa bertahan. Kecuali pengusahanya itu betul-betul banyak cadangan. Banyak cadangan. Nah, itu akan bisa survive. Tapi dalam kondisi sekarang itu bisa survive dalam mengelola operasional 3 bulan aja nggak dapat, nggak mampu. Gitu. Ini kemarin ini tinggi, hotel-hotel masih sedikit bisa ada kelegaan karena dia masih ada saving kemarin kan bulan Desember kemarin. Nah, ini mungkin habis nih, apalagi di bulan April tidak ada lagi kegiatan bubar. Dan hanya berharap kondisi yang ada tidak ada kegiatan pemerintah akan repot. Jadi udah hebat sekali kalau bisa berhenti. Jadi tolonglah pemerintah ucapkan itu anggarannya teman-teman dari media bahwa kita sekarang dalam sebuah kegelisahan. Kenapa? Karena tadi pengelolaan anggaran dari pemerintah sehingga kegiatan di industri pariwisata khususnya di hotel, transportasi, kemudian destinasi, MKM itu sangat berkurang. Sehingga dengan itu kita sangat dampak, Pak, sehingga
selama itu terjadi kita akan vakum sedikit untuk berkegiatan. Kenapa? Karena kita kesusahan untuk dalam hal pendanaan perusahaan, untuk karyawan, kemudian yang lain itu tentunya kita dalam hal ini kesusahan. Makanya kita berharap bahwa dana tadi yang 50% itu berharap sangat untuk dicarikan kembali supaya kita industri perusahaan kembali bergerak, Pak. Industri ini banyak komponen di dalamnya. Ada hotelnya, ada travelnya, ada transportnya, ada destinasinya, ada pramuwisatanya, kemudian ada souvenirnya. Itu kan semua dalam industri perusahaan. Dan satu pernah bergerak ini bermasalah anggaran tadi, maka semua industri ini tidak bergerak, Pak. Dan akan terdampak sekali. Kita rasakan sekarang ini, terlepas di bulan puasa bahwa memang sekarang ini sangat berkurang kita punya kegiatan, Pak. Contohnya saya pengusaha transportasi, saya katakan bahwa saya punya karyawan itu ada yang sampai detik ini ada yang kerja baru 4 hari, Pak, sampai hari ini. Paling lama, paling banyak 8 hari sampai detik ini. Ini sudah akhir bulan ini, Pak. Sehingga kita ini kesusahan dalam pembiayaan itu. Makanya berharap bahwa pemerintah lebih memperhatikan ini, pemerintah lebih mensupport kita bagaimana kembali industri perusahaan itu bergerak. Walaupun bagaimana, Pak, Makassar ini kan segmennya adalah mais. Yang siapa melakukan banyak mais adalah pemerintah. Kalau yang lain kan tidak banyak maisnya, Pak. Makanya kita berharap kegiatan tetap kembali seperti dulu minimal untuk kita gerakkan kembali industri ini, Pak, supaya kita semua karyawan sekian puluh ribu ini bisa bergerak kembali, Pak, bisa berkarya kembali. Nah, kalau ini vakum seperti ini, bagaimana kita bisa berkarya, Pak? Karyanya bagaimana? Karena kita pernah berkarya kan ingin merupakan sesuatu, Pak. Tapi kalau tidak ada ya siapa yang berkarya, tentunya menjadi pertanyaan, Pak. Karena tadi sekali kembali saya berharap bahwa ini operasi ini dicegah kembali, Pak. Sementara, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.